Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, para sahabatku dimanapun berada. Salam jumpa kembali di dalam acara Saat Teduh. Kita akan memulai hari-hari kita, bahkan aktivitas kita untuk hari ini secara khusus. Tentu kita membutuhkan kekuatan dan topangan dari Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita siapkan hati mengambil saat teduh dan kita mengangkat satu kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan. Untuk itu mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami membuka bejana hati kami, membawa kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengisi bejana hati kami. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan juga dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari kitab pertama Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Firman Tuhan, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, yang semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, tetap bersukacita. Saudara, bersukacita selalu adalah sesuatu yang memang tidak mudah untuk tetap dilakukan. Apalagi ketika kita berada di dalam masalah atau pencobaan. Tetapi firman Tuhan menghendaki agar kita selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3, firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Masalah atau pencobaan yang ada hendaknya tidak membuat kita surut dan goyah dalam pengharapan kepada Tuhan. Tidak membuat kita menjadi malas bersekutu dengan
Tuhan tidak membuat kita malas beribadah dan juga tidak lagi memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Ketahuilah bahwa selama kita masih menginjakkan kaki di muka bumi ini, kita tidak akan pernah bebas dari masalah. Lalu mengapa kita harus tetap bersuka cita? Karena Tuhan yang telah memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala macam persoalan yang ada. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita berjalan sendiri. Itu adalah janji Tuhan, dan kita harus mempercayainya dengan penuh iman. Demikianlah firman Tuhan juga di dalam Yosua 1 ayat 5 bagian B. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sukacita adalah sumber kekuatan dan bentuk dari iman. Maka dengan bersukacita berarti kita melepaskan kuasa Tuhan untuk bekerja secara optimal atau memberi diri untuk kuasa Tuhan bekerja secara optimal dalam kehidupan kita. Bersukacita di dalam pencobaan juga berarti kita sedang memberi tempat kepada Tuhan secara penuh untuk menyatakan kuasa-Nya dan maju berperang ganti kita. Saudara, banyak anak Tuhan yang tidak dapat bersukacita penuh karena mereka tidak pernah mau menggunakan kuasa firman Tuhan itu. Karena itu, mari kita meneladani sikap yang diambil oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara di Filipi. Kisah Rasul 16 ayat 25. Mereka tidak pernah menyerah pada keadaan. Bahkan di sana dikatakan, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan seketika itu, kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Artinya apa? Dalam pergumulan sekalipun, kuasa Tuhan jangan pernah kita ragukan, karena itu tetaplah bersuka cita. Jangan menyerah pada keadaan, melainkan tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Patrikan di hati kami, agar kami belajar untuk terus bersuka cita, sehingga kami merasakan bagaimana kuat kuasa Tuhan menyertai kami dalam kehidupan. Di tengah persoalan yang kami alami, khususnya di tengah pandemi COVID-19, memang tidak mudah untuk kami bersuka cita. Tetapi kami yakin akan firman-Mu Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun Engkau bekerja dengan kasih-Mu untuk menopang dan menolong kami. Berkati kami dalam keluarga, berkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab, berkati kami dalam pelayanan, berkati anak-anak di dalam pendidikan, berkati setiap kami dalam berbagai aktivitas yang berkenan bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan, kami alami, kesehatan, semangat, juga sukacita. Bahkan untuk keberhasilan dari anak-anak kami, demikian pun untuk persoalan-persoalan yang kami alami, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan hidup lainnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tetaplah Tuhan menopang kami, sehingga juga di dalam kami bergumul, kami tidak akan kehilangan sukacita, karena Tuhan hadir dalam suka dan duka kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di tengah masyarakat dan bangsa. Berkati pemerintah kami, seluruh aparat negara, dan juga para medis, dokter, dan perawat. Bahkan kami sekalian,
dalam rangka berkomitmen untuk memutuskan penyebaran virus corona dengan cepat. Bapa di sorga, setiap harapan-harapan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan untuk menggapai masa depan itu. Lalu Tuhan berkenan menuntun langkah kami untuk menjalani hari ini, sehingga apa yang sedang kami pikirkan untuk kami lakukan hari ini berkenan bagi Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah pagi kita. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudara dimanapun berada. Salam sehat selalu, tetap bersuka cita. Baik yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit, terbaring di atas tempat tidur. Jangan pernah kehilangan sukacita, tetap semangat. Dan sampai jumpa esok dalam acara Saat Teduh untuk bersama mendengarkan firman Tuhan.